Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 Prodi THP kelas THPA yang beranggotakan sebagai berikut. Pada video kali ini kita akan melakukan praktikum pembuatan larutan dari bahan cair. Dalam kimia, larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat yang jumlahnya lebih sedikit dalam larutan disebut zat larut atau salt. Sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak daripada zat lain dalam larutan disebut pelarut atau solvent. Komposisi zat larut dan pelarut dalam larutan dinyatakan dalam konsentrasi larutan. Sedangkan proses pencampuran zat larut dan pelarut membutuhkan larutan disebut larutan atau solvasi. Dalam analisis kadang-kadang itu kita membutuhkan suatu zat dalam konsentrasi yang berbeda-beda. Untuk mempermudah, maka larutan yang konsentrasinya tinggi itu harus digencerkan. Hal ini dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan jumlah larutan yang akan kita buat. Kemudian menghitung banyaknya larutan awal yang akan diencerkan. Apabila konsentrasi larutan dinyatakan dalam skala volumetri, jumlah salt yang terdapat dalam larutan pada volume tertentu akan setara dengan hasil kali volume dan konsentrasi. Jika larutan diencerkan, volume akan meningkat dan konsentrasi akan berkurang. Tapi, konsentrasi jumlah keseluruhan salt dalam konstan. Jadi, untuk membuat larutan dari bahan cair dilakukan dengan pengenceran. Maka, tujuan dari praktikum ini adalah agar mahasiswa mengetahui tahapan proses pembuatan larutan dari bahan cair dan mampu membuat larutan. Halo, kali ini saya akan mempraktekkan pembuatan larutan dari bahan cair. Di sini sudah ada gelas yang akan digunakan sebagai wadah, kemudian ada sendok, ada air, ada garam, ada cuka, dan juga warna makanan. Pertama, kita perlu membuat larutan induknya terlebih dahulu. Di sini kita akan menggunakan dua larutan induk, yaitu larutan NaCl dengan konsentrasi 5 molar sebanyak 300 ml dan juga larutan CH3COOH dengan konsentrasi 25% sebanyak 300 ml. Di sini saya sudah membuat terlebih dahulu larutannya. Ini larutan NaCl dengan konsentrasi 5 molar sebanyak 300 ml dan juga larutan CH3COOH dengan konsentrasi 25% sebanyak 300 ml. Caranya seperti video yang sebelumnya. Kemudian setelah larutan induknya dibuat, kemudian kita tambahkan warna makanan sebanyak 1 tetes. Kemudian kita aduk hingga larutan homogen. Dan jadilah seperti ini. Pertama, saya akan membuat larutan NaCl dengan konsentrasi akhir 2 molar sebanyak 250 ml dari larutan induk NaCl dengan konsentrasi 5 molar sebanyak 300 ml. Sebelumnya, kita perlu mengetahui berapa volume larutan induk yang kita perlukan untuk membuat larutan NaCl dengan konsentrasi 2 molar ini. Caranya menggunakan rumus pengenceran, yaitu M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2 dan didapatkan volume yang dibutuhkan sebesar 100 ml. Kemudian kita ambil larutan induknya sebanyak 100 ml dan masukkan ke dalam wadah. Kemudian kita tambahkan air hingga volumenya mencapai 250 ml. Akhir aduk hingga homogen. Dan ini hasilnya. Bisa dilihat perbandingan warnanya. Saya akan membuat larutan CH3COOH dengan konsentrasi akhir 3 molar sebanyak 250 ml dari larutan induk CH3COOH dengan konsentrasi 25% sebanyak 300 ml. Caranya masih sama, menggunakan rumus pengenceran, yaitu M1 kali V1 sama dengan M2 dikali V2 dan didapatkan volume yang diperlukan sebesar 171,428 ml. Dan kita masukkan larutan induknya.
dan kemudian kita tambahkan air hingga volumenya menjadi 250 ml. Dan aduk hingga homogen. Inilah hasil larutan CH3COH dengan konsentrasi 3 molar sebanyak 250 ml, dan ini perbandingan dengan larutan induknya. Ketiga, saya akan membuat larutan CH3COH dengan konsentrasi akhir 1 molar sebanyak 250 ml dari larutan induk CH3COH dengan konsentrasi 55% sebanyak 300 ml. Caranya masih sama, menggunakan rumus pengenceran, yaitu M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2, dan didapatkan volume yang diperlukan dari zat induknya sebesar 57,143 ml. Ya, kita ambil larutan induknya sebesar 57,143 ml. Coba gambarnya. Kemudian kita tambahkan air hingga volumenya menjadi 250 ml. Dan aduk hingga larutan menjadi homogen. Inilah hasil dari larutan CH3COH dengan konsentrasi 1 molar sebanyak 250 ml. Dan ini perbandingan dengan larutan induknya. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa untuk membuat larutan dari bahan cair perlu dilakukan pengenceran. Hal pertama yang dilakukan sebelum melakukan pengenceran adalah menghitung volume yang akan digunakan dengan rumus pengenceran P1 dikali M1 sama dengan P2 dikali M2, lalu dimasukkan air ke dalam larutan hingga didapatkan volume yang ditetapkan. Sekian praktikum yang telah kami lakukan. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.